menjadi beberapa kategori. Ketika bertemu itu dia saling bergesekan. Nah kalau saling bergesekan terus gitu ya, energi yang tersimpan itu semakin besar. Nah nanti ketika dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pagi hari ini akan ada dua paparan ya. Yang pertama yaitu dari dosen teknik sipil khususnya, di mana beliau akan memberikan materi tentang mitigasi bencana dan juga efek di mana itu sangat penting ya, kita harus ketahui karena yang pertama lokasi kita ya, terutama di Malang adalah di dataran tinggi. Meskipun kita tidak berharap ada yang bencana dan sebagainya, cuma kita harusnya sudah bisa atau sudah mengetahui kira-kira bagaimana untuk memitigasi bencana. Kedua, akan ada paparan dari dosen dan dokter dari Daerah Jawa Timur, khususnya dari Fakultas Kedokteran. Jadi nanti harapannya para santriwan dapat kita kira-kira bagaimana ya kita harus berpikir terhadap kehidupan, dimana kita para santri ya, hidupnya bersama-sama. Kita harus menjaga diri kita masing-masing ya, dari sisi kesehatan, kemudian selain dari pribadi kita sendiri, kita harus memastikan kesehatan bersama. Sebelum saya mulai, apakah ada yang di sini yang sudah tahu apa itu K3? Ada yang sudah tahu? Oh iya. Yang sudah apa? Oke, bagus. Ini kan jawabannya. Kenapa kalian perlu K3? Karena kan kegiatan kalian itu banyak. 20 pekerja ada di pondok di sini. Kalian juga ada mulai dari siapkan mandi, makan, belajar, dan juga semua itu tidak menimbulkan risiko. Risiko tadi harus kita minimalisir atau tidak sehingga jika terjadi efeknya tidak terlalu tinggi. Oke, kita bahas terkait apa sih penyebab umum kebakaran itu. Contohnya, sambungan listrik tidak aman. Sambungan listrik tidak aman. Sambungan listrik tidak aman artinya di situ ada arus pendek ya. Ada arus pendek. Contoh hal sederhananya apa namanya, misalkan kalau kalian harus mencari HP gitu ya, dia ditinggal, kalian tinggal dan kalian gunakan sampai panas gitu ya, sampai panas. Nah itu bisa salah satunya juga bisa menyebabkan kebakaran. Kalau seperti itu, apa tindakan yang harus kita ambil? Tindakan yang harus kita ambil adalah kalian matikan dulu handphonenya, kalian tutup handphonenya seperti itu, supaya kalau misalkan dia tetap dimunculkan, nah ini akan menjadi potensi kebakaran itu sendiri. Kalau di mitigasi itu sebelum itu kita dalam meminimalisir dampak resikonya gitu ya. Jadi apabila ada sesuatu yang mungkin bisa memicu kebakaran atau mempercepat hantaran api atau apa, itu harus kita cegah. Tapi kalau sesudah adalah kita meminimalisir kerugian baik korban jiwa maupun kerugian secara material gitu ya. Kita pastikan dulu dengan ketahui caranya itu tadi simpel kok, cuma memecah pinnya kemudian mengarahkan ke sumber api. Jadi kalau ada api itu bukan disemprot apinya ya, bukan sumber api. Jadi kalau misalnya kayak kebakaran kayu bakar gitu ya, yang kita semprot apanya? Nah kayunya, jangan apinya yang di atas ya, kita nyala terus. Nah terus
Kemudian pemicunya kita remas ya, atau kita tekan, pinnya dapur kita tekan. Nah kemudian kita ratakan ke seluruh api. Jadi kalau api itu muncul gitu ya, kita bukan hanya menyemprot sumber apinya aja, tapi kita arahkan ke kanan dan ke kiri, jadi di swing gitu ya, kita swing. Tujuannya supaya api tersebut tetap ada. Nah, kalau kita lihat ada sekalian, jadi sebenarnya Indonesia itu berada di posisi yang kita sebut dengan ring of fire, atau posisi di mana pertemuan dari dua lempeng. Nah, gempa bumi itu sebenarnya terjadi karena adanya pertemuan dua lempeng. Jadi dia lempeng itu kalau kita lihat di permukaan bumi kan sebenarnya tidak ada pergerakan sama sekali, ya, kita tidak bisa merasakan pergerakan sama sekali. Tapi sebenarnya di bawah permukaan bumi itu ada yang disebut dengan lempeng. Lempeng itu dia bergerak, tapi pergerakannya cuma 15 cm per tahun. Jadi kalau bergerak kita nggak tahu, kita nggak akan bisa merasakan pergerakan tersebut. Nah cuma antara lempeng satu dengan lempeng lain itu bisa bertemu. Jadi kalau misalkan dia bertemu, itu dia saling bergesekan. Nah kalau saling bergesekan terus gitu ya, energi yang tersimpan bisa makin besar. Nah nanti ketika dia sering, nah itulah kenapa terjadi gempa bumi. Jadi penyebab terjadinya gempa bumi ini ada di pergerakan lempeng di bawah permukaan bumi. Jadi yang pertama kali kita bisa edukasi adalah itu ada drop, over, and on. Jadi pertama kali gempa datang, kita usahakan langsung dulu ya. Terus nyari perlindungan di kepala kita. Habis itu pegangan gitu. Nah pegangan sama temennya juga goyang itu pas gempa. Terus habis itu yang kedua, nanti mungkin secara berkala. Jadi kalau misalnya sistem mitigasinya udah bagus, teman-teman bakal belajar misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali belajar evakuasi. Jadi alarm dibunyikan, nanti jalur evakuasinya kemana, jadi kumpulnya di mana. Itu lebih mudah. Karena balik lagi kita nggak bisa tahu kapan gempa itu datang. Nah, gimana sih prosedur penyelamatan diri menuju titik kumpul yang aman gitu. Jadi ini misal teman-teman ini ibaratkan lagi belajar di dalam kelas. Terus tiba-tiba ini bisa goyang. Kira-kira teman-teman pertama kali ngapain? Lari. Terus ada lagi selain lari? Gimana? Besok bunyi gimana? Di bawah meja. Jadi cari perlindungan yang kokoh, yang kuat gitu ya. Nah, misal ada gempa gitu ya. Terus di sini ada rambu kayak gini. Kita pasti harus kemana nih? Kita harus lari ke sini. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan terkait rambu-rambu evakuasi ya. Jadi ada arah, jarak kanan pasti ini, kemudian bisa melihat daerah dari bangunan. Di sini contohnya adalah daerah asrama Putra lantai 1. Tahu asrama Putranya mana? Bagaimana? Jadi asrama Putri 3 lantai, Putri. Ya. Lebih jelas, otomatis nanti untuk melakukan evakuasi dia pasti akan menuju ke titik kumpul yang paling pas. Jadi kita bisa melihat dengan kita coba evakuasi itu terpangan, kemudian terpangan itu nanti kalian akan diberikan alat juga ya. Di Vietnam ini dalam warna hijau. Nah, arahnya itu nanti arah dari mana kemudian keluar bentuk-bentukan dari mana dan diharapkan turun dari tangga. Misal tubuhnya itu adalah turun ke berdasarkan lantai. Kemudian dari tangga antarkan jalan kantor pada lagi menuju ke titik kumpul. Selatan pada dia. Nah kalau di sini informasinya titik kumpulnya itu ada di sebelah gedung ini ya, di lapangan sebelah itu. Kemudian itu di daerah
dulu di depan. Rencana selanjutnya kita akan sharing mengenai sisi kesehatannya ya. Yang pertama, kalau kita luka lecet, apa yang kita lakukan adik-adik? Biasanya begini kan ya. Kalau ada luka lecet atau luka yang terbuka, yang pertama harus dibersihkan dengan air mengalir. Jadi di bawah keran dialiri ke air seperti ini. Oke, yang ada debunya, yang ada mungkin aspalnya, yang ada mungkin tanahnya, dibersihkan di bawah air mengalir. Apapun itu lukanya, yang penting bukan luka hati ya, dari tidak bisa nyocor gitu. Kalau ada luka lecet, buka keran, nyocor di bawahnya. Oke, luka apapun itu pertolongan pertamanya. Yang kedua, mimisan. Mimisan ini macam-macam ada ya. Ada yang mungkin kena trauma, kena hantaman misalnya. Ada yang mungkin karena penyakit macam-macam. Kalau sampai adik-adik mimisan, keluar darah dari hidung, tinggal dipencet hidungnya. Cukup dipencet hidungnya, nggak usah dikeluarkan gitu. Cukup dipencet sekitar 1-2 menit. Oke, nggak usah dana seperti ini, biasa aja. Cukup tegakkan kepala, pencet hidungnya, nafasnya dari mulut, tunggu 1-2 menit. Ya, mau untuk adik-adik kalian atau orang tua kalian, siapapun yang mimisan, cukup dipencet hidungnya. Kita keluar dulu, tidak boleh masuk dulu. Dan terus tertawa walau dunia Indah suka bersyukurlah pada yang kuasa. Kalau kita dalam ini kita bisa